子供が泣かない世界、それを作りたくて俺はスパイになったんだ。愛ごっこでも楽しめってのか？俺にはこいつを救う道理も好かれる道理もない。おいおい! 진짜 없어, 진짜 없어. 없어. 내 사랑이 wansaner 받아. Assalamualaikum. Oke teman-teman, di video pertama ini Emi dari kelompok 3 akan membahas tentang cerita sejarah. Namun sebelum beranjak ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe supaya kami tambah semangat untuk pembahasan di video yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah atau tulisan yang menceritakan peristiwa atau fakta yang terjadi pada masa lalu, seperti sejarah suatu bangsa, peristiwa besar, tokoh terkenal, dan lain sebagainya. Teks cerita sejarah juga dapat disimpulkan sebagai bukti sejarah yang membantu kita memahami dan mempelajari peristiwa masa lalu. Dan pada naskah cerita sejarah seringkali ditulis dalam bentuk novel atau cerpen yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pengertian teks sejarah. Apa sih itu teks sejarah? Teks sejarah adalah catatan peristiwa yang terjadi di masa lalu yang biasanya ditulis oleh sejarawan. Tujuan dari teks sejarah adalah untuk memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu secara objektif dan faktual. Teks sejarah sendiri biasanya berisi penjelasan tentang peristiwa yang terjadi, terima kasihnya, dan konsekuensinya. Apa sih bedanya teks sejarah dan cerita sejarah? Jadi, teks sejarah dan cerita sejarah keduanya memiliki elemen-elemen plot yang sama, seperti karakternya, settingnya, dan plotnya. Namun, teks sejarah dan cerita sejarah memiliki tujuan dan fungsi berbeda. Dalam teks sejarah, penekanan sering dilakukan pada detail faktual dan pemrosesan data. Selain itu, teks sejarah seringkali ditulis hanya untuk tujuan pendokumentasian, sehingga pembacanya dapat mengakses informasi tentang peristiwa di masa lalu dengan mudah. Di sisi lain, cerita sejarah adalah karya fiksi yang ditulis untuk mengisahkan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Cerita sejarah biasanya menunjukkan peristiwa yang benar-benar terjadi dalam sejarah, tetapi terkadang dicampur aduk dengan fiksi dan imajinasi. Jadi, teks sejarah dan cerita sejarah memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda, meskipun keduanya memiliki elemen-elemen plot yang serupa. Selanjutnya ada struktur cerita sejarah. Struktur cerita sejarah ada 6 bagian, yaitu orientasi atau perkenalan. Pada tahap ini akan dimuat pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, bahkan suasana, sudut pandang, dan juga hubungan dari para tokoh. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa merupakan bagian yang menceritakan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama pada tokoh utama. Yang ketiga, konflik atau rising action. Pada tahap rising action ini, penulis akan menunjukkan konflik atau masalah yang mulai semakin rumit antar tokoh. Selanjutnya yaitu komplikasi atau puncak masalah. Komplikasi merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, berisi pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Yang kelima yaitu resolusi atau penyelesaian masalah. Resolusi ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi dan timbulnya kesadaran tokoh. Yang terakhir yaitu ada coda. Coda merupakan penutup dari sebuah novel yang berisikan komentar atau kesimpulan dari cerita tersebut.
Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau adalah susunan beberapa kata atau klausa yang dilengkapi kata penghubung untuk menyatakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 2. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, yaitu konjuksi kronologis dan temporal. 3. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. 4. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. 5. Menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. 6. Menggunakan banyak dialog yang ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. 7. Menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nilai-nilai 1. Jiwa patriotisme dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. 2. Kesadaran sejarah yang membuat kita mampu memahami keadaan saat ini dan bagaimana caranya untuk membangun masa depan yang lebih baik. 3. Nilai sejarah yang memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi. 4. Kebijakan dari peristiwa-peristiwa sejarah yang membuat kita bisa termotivasi dan selalu siap menghadapi tantangan ke depan. Itu tadi pembahasan video pertama dari kami. Next video, kami akan membahas seputar teks sejarah. Agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya, klik like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya.